Hello guys, my name is Luffy Trisari, NPM 22411072. I will discuss about Man Whitney atau uji U. Nah, Man Whitney atau U-test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio tetapi tidak berdistribusi normal. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari uji M. Whitney? Yang pertama, menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Yang kedua, menguji rata-rata dari dua data. Yang ketiga, skala data berjenis ordinal. Dan yang keempat, alternatif dari uji T independen pada statistik parametrik. Nah, rumus uji Man-Whitney yaitu jumlah peringkat sampel ke-1 sama dengan sampel ke-1, sampel kedua ditambah sampel kedua dalam kurung sampel ke-1 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurang jumlah rangkaian pada sampel ke-1. Nah, bisa kalian lihat rumusnya. Dan jumlah peringkat sampel kedua sama dengan sampel ke-1, sampel kedua ditambah dengan sampel kedua dalam kurung sampel kedua ditambah 1 dibagi 1 tutup kurung dikurangi jumlah rangkaian pada sampel kedua. Nah, uji U sampel kecil menggunakan U-table atau table Man-Whitney. U-table sama dengan U1, U2 bandingkan dengan nilai U terkecil. Uji U untuk sampel besar menggunakan uji Z. Z-table sama dengan 1,96. Hitung sama dengan, bisa kalian lihat rumusnya. Oke, next selanjutnya penentuan hipotesis. Kaidah pengujian hipotesis uji U untuk sampel kecil, HO diterima jika U hitung lebih besar U table, HO ditolak jika U hitung kurang dari U table. Kaidah pengujian hipotesis uji U untuk sampel besar yaitu HO ditolak jika Z dihitung lebih besar Z-table, HO diterima jika Z hitung lebih kecil Z-table. Nah, bisa kalian lihat pada tabel A507 critical value for the Vilcon Man-Whitney atau test U. Nah, bisa kalian lihat ya ini. Nah, uji U untuk sampel kecil. Sampel dikatakan berukuran kecil bila sampel yang diambil dari suatu populasi maksimum 20 N kurang dari 20. Next, contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas metode kelompok belajar. Dalam rangka penelitian ini, ia menggunakan satu sampel dengan 2 kali perlakuan yang berbeda. Nah, pada periode pertama, ia menggunakan metode mengajar tradisional. Dan pada periode yang kedua menggunakan metode mengajar dengan belajar kelompok. Untuk keperluan treatment ini, maka dipilih bidang studi IPA untuk kelas 5 dasar, SLBD. Dan penelitian ini ditunjukkan pada data sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat sampelnya A, B, C, D, E. X1 51 40 56 87 43 dan X2-nya 72 73 87 95 dan 84. Next, hipotesis. Merumuskan hipotesa HO. Tidak ada perbedaan antara prestasi belajar IPA siswa kelas 5 dasar SLBD dengan menggunakan metode belajar tradisional dan metode mengajar belajar kelompok. HA. Ada perbedaan antara prestasi belajar IPA siswa kelas 5 dasar SLBD dengan menggunakan metode belajar tradisional dan metode belajar mengajar belajar kelompok. Nah, next, berikut ini merupakan
tabel penolong untuk menghitung R1 dan R2. Bisa kalian lihat nomornya 1 sampai dengan 10, sampel gabungan X1 dan X2 yaitu 40, 43, 51, 56, 72, 73, 84, 87, 87, dan 95. Ranknya atau R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, 85, dan 10. Sampel 1, X1 51, 40, 56, 87, 43, R1 314, 8,52. Sampel 2-nya X2 72, 73, 87, 95, dan 84. R2-nya 5, 6, 8,5, 10, 7. Nah, jumlah dari R1-nya yaitu 18,5 dan R2-nya yaitu 36,5. Menghitung nilai U. U sama dengan N1, N2 ditambah N1 dalam kurung N1 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurang R1 sama dengan buka kurung 5, buka kurung 5 ditambah 5 dibuka kurung lagi 5 tambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2 dikurang 18,5 sama dengan 25 ditambah 15 dikurang 18,5 sama dengan 21,5. U sama dengan N1, N2 ditambah N2 buka kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2 dikurang R1 sama dengan 5 dalam kurung 5 dalam kurung lagi 5 ditambah 5 buka kurung 5 ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2 dikurang 36,5 sama dengan 25 ditambah 15 dikurang 36,5. Hasilnya yaitu 3,5. Nah, dari perhitungan tersebut, maka harga U hitung yang lebih kecil adalah 3,5. Next, menentukan taraf signifikasi untuk mencari U-table atau UT. Dengan taraf signifikannya 5% N sama dengan 5 dan N2 sama dengan 5, maka U adalah 0. Next, uji U untuk sampel besar. Sampel dikatakan berukuran besar bila sampel yang diambil dari suatu populasi maksimum 20, buka kurung N lebih besar 20. Contoh soal, dosen statistika Fakultas Kesehatan Masyarakat ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai uji mata kuliah statistik antara kelas pagi dan malam. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk kelas pagi dan 10 orang kelas malam. Ujilah dengan menggunakan Mann-Whitney test apakah ada perbedaan nilai uji mata kuliah statistik antara kelas malam dan pagi dengan taraf signifikasi A sama dengan 5%. Data yang berhasil dikumpulkan terlihat pada tabel. Nah, bisa kalian lihat tabelnya. Next, merumuskan hipotesis HU. Tidak ada perbedaan nilai rata ujian statistik yang signifikan antara kelas pagi dan malam. HA-nya ada perbedaan nilai rata ujian statistik yang signifikan antara kelas pagi dan kelas malam. Bisa kalian lihat, berikut ini tabel penolong untuk menghitung R1 dan R2. Jadi jumlah dari R1-nya itu 203,5 dan jumlah dari R2-nya yaitu 121,5. Nah, menghitung nilai U. U sama dengan N1, N2 ditambah N2, N1 tambah 1 dibagi dengan 2, dikurang R1 sama dengan 15, 10 ditambah 15, 15 ditambah 1 dibagi dengan 2, dikurang 203,5 sama dengan 150 ditambah 120 dikurang 203,5 sama dengan 66,5. U sama dengan N1, N2 ditambah N2, buka kurung N2 ditambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan R1 sama dengan di bawahnya sama dengan 15, 10 ditambah 10, buka kurung 10 ditambah 1 dibagi dengan 2, dikurang 121,5. 15 dikurang 121,5 sama dengan 83,5. Nah, menentukan nilai vario. Vario sama dengan N1, N2, N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi dengan 12, dikurang 15, 10, 15 tambah 10 tambah 1 dibagi 12 sama dengan 325. Nah, selanjutnya menentukan nilai Z hitungnya. Z hitung sama dengan U dikurang E, buka kurung U dibagi dengan akar var
U sama dengan 66,5 dikurang 75 dibagi dengan akar 325 sama dengan 0,4437. Maka nilai A sama dengan 5%, maka nilai X table sama dengan 1,96. Kesimpulannya, membandingkan Z hitung dengan Z table dan menarik kesimpulan jika Z hitung lebih besar dari Z table, min 0,4437 lebih besar dikurang 1,96, maka HO diterima. Nah, dari analisis tersebut di atas dapat diketahui bahwa hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas pagi dan kelas malam. Oke guys, thank you and see you in the next video.